Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di mana saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Insan Dongeng. Pada kesempatan ini saya Bang Elgi akan melanjutkan Liku-Liku Jalan Kehidupan bagian ke-7. Terima kasih kepada semua subscriber yang selalu setia mengikuti. Selamat mendengarkan. Air panas itu bukan saja telah membuat Sumo berangan-angan, tapi juga telah memaksa tangannya untuk membuka pakaian. Lalu berendamlah ia di kali. Mandi seraya berangan-angan, terbayang dalam angan-angannya sebuah gubuk yang kukuh berdiri di tengah kebun kelapa, yang dikelilingi empang dan empangnya penuh dengan ikan-ikan yang besar-besar. Di tepian empang itu dipasang beberapa pancuran untuk mandi dan mencuci, dan setiap pagi sebelum bekerja, ia dan adiknya akan mandi di pancuran. Sehabis mandi akan sama-sama memberi makan ikan di kolam. Kalau mau makan ikan mudah, tinggal ambil saja ikan yang diingini, ikan mas atau ikan mujair. Senang sekali. Setelah puas mandi dengan air panas, Sumo naik dan berpakaian, kemudian dengan air masih menitik-nitik dari dagunya, ia berangkat menuju ke sebuah rumah yang terletak di ujung kebun. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sumo memberi salam. Waalaikumsalam. Terdengar sahutan dari dalam rumah. Seorang lelaki setengah tua bercelana pendek hitam dan berkaos oblong yang sudah bolong sebesar kacang tanah di arah dada muncul dari rumah panggung dan memandang dengan sikap heran kepada Sumo. "Ada apa, Jang?" tegurnya. "Maaf Pak, numpang tanya, kebun kelapa ini siapa yang punya?" Sikap heran lelaki yang berperawakan jangkung kurus itu serentak lenyap oleh pertanyaan Sumo. Sebagai gantinya membayang pada wajahnya keramah tamahan seorang yang baik hati. "Kepunyaan Pak Ibrahim, Jang. Tapi beliau rumahnya bukan di sini, di Garut. Apakah Ujang mau membeli kelapa?" Bukan Pak," sahut Sumo kemalu-maluan. "Saya hanya bermaksud untuk memburu, memetik buahnya saja. Saya lihat kelapanya sudah banyak yang tua." "Oh, Bapak kira Ujang mau membeli. Apakah Ujang bisa memanjatnya?" "Bisa, Pak." Kebetulan kalau begitu, kelapa Bapak juga sudah banyak yang tua. Dari kemarin Bapak menanti tukang petik, tak ada yang datang." "Di mana kebunnya, Pak?" "Dekat di sini. Nanti sama Bapak ke sana. Tunggu, Bapak ambil golok dulu." Ternyata orang tua itu bukan hanya mengambil golok, melainkan menambah juga pakaiannya. Kaos oblongnya yang bolong kini tak nampak lagi karena tertutup dengan kemeja sport yang sudah lusuh, berwarna abu-abu. Di kepalanya kini ada sebuah peci hitam yang beleduknya sudah kekuning-kuningan, sehelai kain pelakat berwarna merah yang sudah luntur, menyelempang di pundak kiri ke samping kanan. Melihat dangdanan orang tua itu, Sumo agak tercengang dan entah mengapa jantungnya mendadak berdenyut agak cepat. Dangdanan orang itu mirip benar dengan dangdanan ayahnya kalau hendak pergi ke rapat desa. Apalagi kalau dilihat dari belakang, lenggangnya, punggungnya, langkahnya betul-betul mirip ayahnya. Bedanya ayahnya bertubuh lebih besar sedikit. Adanya beberapa persamaan itu menyebabkan Sumo terkenang kepada ayahnya, lalu tiba-tiba hatinya merasa sedih. Tapi beberapa menit kemudian, yaitu setelah sampai di kebun serta melihat banyak buah dan daun kelapa yang sudah tua, sekaligus bayangan kesedihan pada wajahnya lenyap berganti dengan seri wajah yang penuh harapan. Lalu dilayangkannya matanya ke pohon-pohon dan ia mulai menghitung. "Hanya 30 pohon," katanya tak diucapkan. Kemudian dibukanya baju, digulungkannya celana pendeknya sehingga makin pendek. Tali goloknya dipererat dan telapak tangannya diludahi sedikit. Lalu digosok-gosokkan satu sama lain agar tidak licin. Kemudian pohon yang hendak dipanjatnya ditepuknya 2 kali, dipeluk, lalu dengan amat cekatan ia mulai memanjat. "Asal sudah tua, petik saja semua, Jang.
Biar belum kering juga, kata si bapak dari bawah. Sumo memanjat terus, kemudian setelah sampai di atas, tangan kirinya berpegang ke pelepah yang masih hijau. Tangan kanannya menghunus golok, lalu pras, pras, goloknya mulai bekerja. Dan bluk, 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 berjatuhanlah kelapa-kelapa tua yang tersentuh goloknya. Bukan hanya buahnya saja yang menjadi sasaran goloknya itu, melainkan juga tandanan-tandanan kering dan pelepah-pelepah tua. Begitulah seterusnya Sumo bekerja dari pohon ke pohon, sehingga semua pohon yang buahnya sudah tua tak terlewatkan. Sebagai hasilnya tidak kurang dari 100 butir kelapa tua yang dapat dipetiknya. Berikut puluhan pelepah tua dan tandanan-tandanan kering. Sebagai upahnya Sumo memperoleh 10 butir berikut 2 gabung daunnya. Di samping itu ia boleh pula membawa pelepahnya sebagian. Besar hati Sumo memperoleh hasil yang memuaskan itu. Kelapanya akan dijual untuk membeli minyak dan singkong untuk keripik. Daunnya akan dibuat atap gubuk. Pelepahnya boleh dibikin tulang-tulang dinding gubuknya. Setelah butir-butir kelapa itu dicongkel sedikit kulitnya dan digabungkan satu sama lain, mulailah Sumo mengangkutnya ke rumah si bapak. Kemudian setelah kurang lebih 1,5 jam ia bekerja, selesailah sudah pekerjaannya. Tapi seperti kemarin, kali ini pun ketika ia hendak meminta diri untuk pulang, si bapak telah menahannya. "Mengasolah dulu, Jang. Nanti kalau sudah makan, baru pulang." "Sudah siang, Pak. Lagi pula mau hujan." "Itulah, daripada kehujanan di jalan, lebih baik menunggu di sini. Coba lihat, sudah mendung begitu," kata si bapak. "Iya, jangan pulang dulu, Jang. Makan dulu. Sebentar nasinya matang." Kini istri si bapak turut menahan Sumo. "Kalau gerah mandi dulu. Tuh di belakang ada pancuran." "Di sini panas juga airnya ya, Pak?" tanya Sumo. "Hanya suam-suam kuku." Sedikit menyesal Sumo mandi agak lama, sebab sehabis mandi terasa tubuhnya letih dan perutnya lapar. Untung makanan telah tersedia, lahap benar Sumo makannya. Singkatnya saja, Sumo makan kenyang hari itu. Selesai makan, hujan pun turun. Langkah Sumo dengan sendirinya terhambat. Terpaksa ia duduk bercakap-cakap dengan si bapak. Setelah mengobrol, akhirnya si bapak jadi tahu riwayat Sumo, dan pengetahuannya itu telah menumbuhkan simpati dalam hatinya. "Begini saja, Jang," katanya kemudian. "Kalau Ujang tidak keberatan, Ujang bikinlah gubuk di kebun Bapak. Hitung-hitung sambil menunggu kebun. Rasanya lebih baik begitu daripada bikin gubuk di kebun orang. Ujang, rundingkanlah dulu dengan Ibu." "Terima kasih, Pak. Saya yakin Ibu saya pasti akan setuju. Di sana kalau malam sepi betul." "Di sini juga sepi, Jang. Tapi untuk pencaharian tidak begitu sukar. Apalagi Ujang bisa memanjat pohon kelapa, bisa dagang dan rajin bekerja. Pendeknya di sini tak usah khawatir kelaparan, asal rajin sajalah." "Baik amat orang ini," kata hati Sumo. Lantas begitu saja ia menjadi suka kepada orang itu. Dari pihak orang itu pun ternyata dapat balasan. Lalu berpadulah dua hati manusia. Manusia yang seorang tidak mempunyai bapak, yang seorang lagi tidak mempunyai anak. Setelah hujan berhenti, Sumo segera pulang, tapi daun kelapanya tidak dibawa. Ia hanya membawa kelapanya saja, berikut bungkusan nasi pemberian istri si bapak. Hampir seperti maraton Sumo berjalan, ia ingin segera menyampaikan berita baik itu kepada ibunya. Ingin memperlihatkan hasil usahanya dan ingin lekas menyampaikan nasi yang dibawanya. "Kasihan ibu, tentu kehujanan lagi. Kasihan Dali, tentu sudah lapar." Baru saja memasuki lapangan, Sumo tak sabar dipanggil-panggilnya Dali. Dali lantas saja memburu. "Kasumo datang, Bu. Bu, Kasumo datang." Bu Sumo muncul dari kebun dan berdiri di gili-gili lapangan, berseri-seri parasnya melihat anak sulungnya datang. Dengan tidak kurang suatu apa, begitu merdu suara Sumo terdengar di telinganya, suara yang menyampaikan berita yang menggembirakan. Terasa benar oleh Bu Sumo bahwa semuanya itu adalah semata-mata karunia Tuhan terhadap umatnya yang menderita.
Keesokan harinya setelah lebih dahulu menjual kelapa, berangkatlah Sumo mengiringkan ibu dan adiknya menuju tempat yang baru, yaitu di kebun kelapa milik si bapak yang oleh penduduk di situ dipanggil Pak Musa. Pak Musa, pemilik kebun itu, bukan hanya baik di mulut, melainkan betul-betul mau menolong. Dibantunya Sumo mendirikan gubuk dan diberinya pula alat-alat dan bahan-bahan yang diperlukan. Gubuk itu kecil dan bentuknya pun sederhana, tapi cukup untuk 3 pengungsi itu dan cukup kuat untuk menahan air hujan. Dindingnya dibuat dari daun kelapa yang dianyam, kemudian dijepit dengan bambu. Dibuat pula pintu pada bagian-bagian depannya. Dengan demikian, bila malam penghuninya tidak akan nampak dari luar. Dengan adanya gubuk itu, tenteramlah hati Bu Sumo dan ternyata ia dapat segera menyesuaikan diri dengan keadaan sekelilingnya. Lalu dalam hatinya timbul rasa betah. Dengan demikian, dapatlah ia melewati hari-hari hidupnya dengan hati yang tenang. Dali kini dengan teratur meneruskan usahanya berjualan keripik goreng. 2 hari sekali ia membawa sekeranjang keripik goreng ke warung langganannya. Sedangkan Sumo setiap hari ada saja kerjaannya. Kadang-kadang ia membantu Pamusa di kebun atau di empang, atau menjualkan hasil kebun Pamusa ke pasar. Acap kali pula ia dimintai tolong oleh penduduk sekitarnya untuk memetik kelapa dan sebagainya biasa. Sebagai upahnya ia memperoleh beberapa butir berikut daun-daun kering dan pelepah-pelepah tua untuk kayu bakar. Kelapa perolehannya itu tidak lantas dijual, melainkan dikumpulkan dulu sampai mencapai jumlah 20 atau 30 butir. Bu Sumo kini berjualan gado-gado di simpang jalan. Hasilnya ternyata lumayan. Di samping untuk makan, dapat pula ia menyisihkan untuk membeli pakaian dan menambah perabotan. Di waktu senggang, yaitu pulang berjualan, setelah menyiapkan apa-apa yang perlu untuk hari esoknya, Bu Sumo selalu pergi ke rumah Pak Musa untuk membantu pekerjaan Bu Musa. Hanya dengan tenaga, dengan budi bahasa sajalah ia dapat menunjukkan rasa terima kasihnya kepada suami istri yang baik hati itu. Setelah 4 bulan tinggal di situ, dapatlah Bu Sumo memperbaiki gubuknya. Dindingnya diganti dengan dinding bambu. Gubuk itu diperbesar pula. Dali kini telah tahu betul apa yang menjadi kewajibannya. Pendeknya dalam hal berjualan keripik goreng, ia sudah cukup mahir. Pulang berjualan dengan uang perolehannya, ia membeli apa-apa yang perlu untuk berdagang esok harinya. Demikian pula Sumo tak perlu lagi diberi petunjuk oleh ibunya. Jika dilihatnya keripik tinggal sedikit, segera ia membeli singkong. Sehat-sehat saja ketiga pengungsi itu. Sumo dan Dali tubuhnya bertambah besar dan bersih, maklum hidup di tempat yang melimpah dengan air. Akan tetapi sebagaimana lazimnya dalam tiap kehidupan di kolong langit ini, tiada suatu hal yang abadi. Satu kali kesukaran menimpa, lain kali untung mendatang. Satu kali sakit menyiksa, lain kali kesembuhan tiba. Satu kali lahir manusia baru, lain kali meninggallah seseorang. Demikian pula halnya dengan ketentraman hidup Bu Sumo anak beranak kali ini terganggu pula. Terganggu oleh munculnya Pak Musa di pagi hari yang memberitahukan bahwa istrinya mendadak sakit keras. Maka bergegaslah Bu Sumo menengok. Selanjutnya seminggu lamanya ia tidak pulang karena siang malam harus melayani Bu Musa dan mengurus rumah tangga. Tetapi bagaimana telatennya pun Bu Sumo merawat dan melayani yang sakit, dan bagaimana kerasnya pun Pak Musa berusaha untuk menyembuhkan istrinya. Namun ajal yang selalu mengintip manusia ternyata berhasil juga menerkam bangsanya, dan melayanglah jiwa Bu Musa meninggalkan raganya yang terbaring dingin di samping Bu Sumo. Peristiwa itu bukan saja menyedihkan batin Pak Musa, tetapi juga hati Bu Sumo. Maklumlah kebaikan Bu Musa belum terbalas olehnya, dan kini kesempatan untuk membalasnya telah lenyap sama sekali. Tetapi meninggalnya Bu Musa itu agaknya telah diatur oleh tangan yang maha gaib. Sebab 3 bulan kemudian Pak Musa telah meminta Bu Sumo untuk menjadi istrinya. Tentu saja Bu Sumo tak dapat menolak permintaan itu, malah ia merasa bersyukur. Karena dengan itu ia dapat membalas kebaikan Pak Musa dan almarhumah istrinya. Kejadian itu tentu saja membawa perubahan pada kehidupan Sumo dan Dali. Sumo sekarang tak perlu lagi keliling cari kerjaan, sebab ia diserahi tugas
mengurus kebun dan empang Pamusa. Hanya Dali saja yang meneruskan usahanya berjualan keripik, tapi tidak menjajakan seperti dulu, melainkan mengirim ke warung-warung langganannya. Bu Sumo sendiri terpaksa menghentikan usahanya jualan gado-gado karena perhatiannya harus dipusatkan kepada rumah tangga. Singkatnya saja, penghidupan mereka kini betul-betul terjamin, tak berbeda dengan kehidupan di kampungnya sendiri. Tak susah makan dan dapat berpakaian sebagaimana layaknya. Tambahan pula, karena Pamusa tak mempunyai anak, maka sayangnya kepada Sumo dan Dali tak ubahnya seperti kepada anak kandung saja. Sungguh pun begitu, Sumo dan Dali sikapnya tidak berubah, tetap berlaku hormat. Dan dengan demikian makin sayanglah Pamusa kepada kedua anak itu. Mungkin karena kasih sayangnya itulah Pamusa secara resmi telah mengangkat Sumo dan Dali sebagai ahli warisnya yang sah, yang berhak menerima segala harta peninggalan Pamusa bila kelak Pamusa meninggal. Hal itu dilakukan Pamusa di kantor kelurahan dengan membuat surat pernyataan di atas materai dan dengan disaksikan pula oleh lurah dan juru tulis. Selama ini di Cipanas memang aman, tapi desa itu letaknya tidak jauh dari Gunung Guntur. Sedangkan gunung merupakan sebagian dari bumi kita yang disukai gerombolan. Karena di gununglah mereka mempunyai banyak kesempatan untuk mengatur siasat, untuk bersembunyi dan untuk memperkuat diri. Dan kalaupun selama beberapa bulan ini desa Cipanas tidak diganggu oleh mereka, bukan karena gerombolan-gerombolan bersenjata itu sudah insaf, melainkan karena mereka mendapat tekanan keras dari pihak tentara. Karena itu mereka merasa perlu untuk mencari daerah baru yang dipandang cukup baik untuk persembunyiannya. Sudah tentu mereka tidak akan memilih daerah yang diduduki tentara. Tegasnya mereka akan memilih daerah yang oleh pihak tentara telah dipandang aman. Daerah itu adalah daerah sekitar Gunung Guntur yang baru beberapa minggu saja ditinggalkan oleh tentara karena dianggap telah cukup aman. Di daerah itu dahulu gerombolan bersenjata itu pernah merajalela selama beberapa bulan. Pergi dan datang sebenarnya merupakan soal yang lumrah, tapi perginya tentara dan datangnya gerombolan bersenjata bagi penduduk yang berada di daerah tak aman selalu membawa akibat yang tidak menyenangkan. Kali ini pun dipindahkannya tentara dari Cipanas dan Tarogong telah menggelisahkan penduduk. Semua gelisah, makan tak enak, tidur tak lelap, dan kerja tak dapat tenang. Penduduk teringat kembali pada pengalaman tahun yang lalu ketika gerombolan merajalela, sampai-sampai mereka berani menyerbu rumah sakit umum yang letaknya di dalam kota. Waktu itu penduduk tak ada yang berani tidur di rumah. Untung pada malam pertama setelah tentara dipindahkan tidak terjadi apa-apa, tetapi kecemasan penduduk tidak menjadi berkurang. Pada malam kedua, kecemasan malah makin meningkat, sebabnya tak lain karena pada petang harinya ada beberapa orang penduduk yang melihat ada beberapa orang yang tidak dikenal masuk ke kampung. Tapi kemudian ketika dicari orang yang tidak dikenal itu tak ketahuan lagi kemana perginya. Penduduk menduga keras bahwa orang-orang yang tidak dikenal itu tak salah lagi mata-mata gerombolan. Gelapnya malam dan turunnya hujan gerimis menyebabkan suasana menjadi sepi, sunyi, murung. Kampung Cipanas laksana kampung mati yang tidak berpenghuni. Di sana-sini seakan-akan penuh dengan mata-mata gerombolan mengintai-intai mangsanya. Siang harinya beberapa penduduk terkemuka termasuk Pamusa sama-sama pergi ke lurah. Kemudian memaksa lurah agar segera mengusulkan kepada camat supaya segera didatangkan lagi tentara. Tak usah gelisah, tenang-tenang sajalah. Saya sudah mendapat jaminan dari pimpinan tentara di Garut bahwa tentara penggantinya akan segera didatangkan, kata Pak Camat. Keterangan camat itu meskipun tidak menyebut dengan tegas kapan tentara akan datang kembali, namun cukup melegakan hati penduduk. Waktunya habis pemirsa. Dicukupkan sekian, semoga esok kita bisa berjumpa kembali. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.